kalau kita ngelihat tampilan bolu jadul ini emang sederhana banget. Berbentuk bulat dengan sedikit sentuhan corak berwarna coklat atau bahkan polos sama sekali. Udah gitu aja tampilannya. Tapi jangan pernah menilai sesuatu dari luarnya aja ya. Karena kalau udah berbicara soal rasa, boleh diaduk. Karena emang senagi itu. Rasanya manis gurih, teksturnya lembut dan empuk, kurang apa lagi coba? Nah, kadang dalam momen-momen tertentu, orang cenderung lebih memilih menyajikan bolu jadul dibanding kudapan yang lain. Alasannya sih katanya lebih simpel dan praktis. Jadi nggak heran kalau resep bolu jadul menjadi salah satu daftar olahan kue yang banyak dibuat oleh mereka para produsen kue dan cake. Dan cocok banget hari ini ya kita ngomongin bolu jadul karena narasumber kami di pojok terampil, Mbak Eni, hari ini sibuk banget nyelesain sekitar 100-an bolu jadul pesanan orang. Nah, di tengah-tengah kehektikannya, kita bantuin yuk sembari belajar dan praktek langsung cara membuat bolu jadul ala Mbak Eni. Ketemu lagi bareng saya Yaya Ahmad di pojok terampil. Dan hari ini begitu masuk ke rumahnya narasumber kita kali ini, waduh, langsung lapar. Baunya enak banget. Iya dong, secara hari ini kita berada di rumahnya Mbak Eni. Mbak Eni. Eni ini owner dari Eni Gures Bakery. Dan orangnya sudah ada di sebelah saya. Halo Mbak Eni. Halo. Eni Gures Bakery bener ya? Boleh dijelasin dikit? Eni Gures, itu siapa sih? Gures itu nama suamiku, Mbak. Nama suami, iya, kirain bapak bukan ya? Bukan. Kalau Mbak Eni, Eni itu Mbak Eni ya gitu ya? Oke. Gures itu suami. Oke, jadi ini jadiin satu brand ya, bakery. Iya. Itu udah dari kapan? Dari tahun 2010. Udah Cuma lama. Akhirnya bukan hanya bakery, tapi jadi kayak catering semuanya aja lah. Ada pesanan diambil. Nah, kebetulan Mbak Eni juga emang terampil banget, ahli banget dalam membuat entah itu cake atau masakan-masakan gitu ya, cateringan gitu ya. Oke Mbak Eni, di pojok terampil hari ini kira-kira mau ngajarin apa sih ke pemirsa? Yang gampang aja ya, jangan yang susah-susah ya. Alhamdulillah kali ini nanti sedikit berbagi resep bolu jadul. Kebetulan pesanan hari ini bolu jadul, jadi sekalian eksekusi saja. Oke, bolu jadul ya. Ya, bolu jadul, salah satu jenis bolu yang udah lama menemani perjalanan aneka sajian kue di Indonesia. Bolu jadul sendiri memiliki tekstur yang cukup padat dengan aroma harum yang masih menjadi favorit banyak orang. Bolu jadul sendiri biasa disebut juga dengan bolu macan atau bolu marmer kalau ada coraknya. Merupakan camilan manis yang mudah diinovasikan dengan tampilan yang lebih beragam dan juga kekinian. Hari ini di dapur Mbak Eni, saya sudah siap banget untuk belajar membuat bolu jadul. Didampingi Mbak Eni tentunya ya. Mbak Eni, untuk memulai bikin bolu jadul dengan ukuran 24 ini ukurannya pasti beda dong kalau yang ukuran berapa? Iya, betul, ukuran 18. Ini apa dulu bahan-bahannya yang mungkin bisa di-share? Iya. Ini pertama kita butuhkan 200 gram gula. Gula bebas ya, boleh gulanya mau gula halus terserah. Jangan gula halus, gula lokal maupun gula yang itu putih. Nah, yang penting gula pasir gitu ya. Jangan gula halus. Jangan gula halus. Terus 4 butir telur suhu ruang. Jangan dimasukkan ke kulkas Mbak, karena itu nanti pengaruh banget. Jadi ini harus suhu ruang dan fresh. Ini sebenarnya itu tambahan biar lebih legit, tambah susu bubuk. Biasanya saya memakai 1 sendok susu bubuk yang muncul untuk satu resep. Oke, kalau itu mereknya bebas. Bebas. Pokoknya susu bubuk warna putih. Bebas. Dan ini ada 200 gram terigu protein sedang biasa, 1 sendok maizena saya masukkan. Itu fungsi maizena itu sebagai pelembut sebenarnya, biar rada-rada gemoy gitu. Gemoy, kayak kita ya, gemoy ya. Terus ada emulsifier atau apa saja bisa fungsinya untuk mengembangkan ya, betul. Mengikat adonan roti hati ya. Dan ini jangan lupa ada mentega yang sudah dicairkan sebanyak 100 ml.
100 mili, itu Iya. bener-bener ada ukurannya ya. Iya. Untuk mentega ada ukurannya, jangan cuma asal doang berapa sendok kayak begitu kan. Karena itu ngefek banget ya. Efek sekali, bisa jadi adonannya itu nanti bantet atau malah kalau kebanyakan jadinya lembek-lembek atasnya itu kayak apa ya, becek gitu. Nah, khusus untuk telur nih pemirsa, kita gunakan telur yang fresh ya dengan suhu ruang. Artinya jangan menggunakan telur yang terkena suhu dingin karena akan mengakibatkan bolu nggak mengembang alias bantat. Terus untuk gula pasirnya juga pakai yang gula pasir biasa aja, jangan yang bubuk. Karena kenapa? Karena ngaruh terhadap hasil bolu yang akan lembek nantinya dan juga bertekstur. Itu kita hindari. Seandainya mau beli di kayak minimarket gitu ya, sebaiknya jangan langsung dipakai karena itu sudah kena suhu dingin beberapa lama. Itu ngefek ya? Efek banget. Apa ngefeknya ke Nggak berkembang, Oh, dia iya? nanti bantet. Iya, makanya tidak rekomen banget beli telur di swalayan buat bolu. Kalau bolu itu ya gampang-gampang susah. Kadang kok udah sesuai resep, step by stepnya sudah, tapi kenapa tidak ada jadi ya? Kita balik lagi apanya. Setelah bahannya siap, kita pecahin semua telur, dicampur dengan gula. Aduk dengan mixer kecepatan kecil dulu, lalu bertahap ke speed sedang. Aduk sampai bercampur rata aja ya, nggak perlu sampai mengembang. Nanti emulsi valinnya nanti Mbak. Ini cuman buat agar gula dan telurnya nyampur atau Iya nyampur dulu, nanti baru masukkan air. nggak sampai nunggu ngembang gitu ya? Nggak usah, nanti mengembangnya Pakai itu. Nah, setengah permainan lah kita nanti masukkan itu. Oke, ini jadi telur sama gulanya diputar ya dengan Iya. mixer dengan kecepatan sedang aja. Kalau Iya. sudah gitu baru agak tinggi nggak apa-apa, Iya. ditungguin aja biar tercampur sempurna. Iya. Nah, abis itu baru dia nanti dimasukin bahan-bahan yang lain. Iya. Pengen tahu seperti apa prosesnya, tetap ya ngeliatin bagaimana Mbak ini ngajarin kita Iya. cara bikin bolu jadul. Iya. Ya kalau sebenarnya kalau saya lihat sekarang sih orang malah lebih kembali lagi ke yang dulu ya Mbak ya. Terbukti saya produksi meningkat itu untuk yang jadul-jadul. Kayak bolu jadul, terus kayak karamel, kayak apa namanya? Yang bolu gula merah, kayak gitu lebih ke yang alam-alam lagi. Bahkan kemarin saya sempat buat eksperimen tuh ya. Itu buat bolu kopi. Kopinya saya beli di Desa Kutorojo. Iya, jadi saya kolaborasikan ternyata banyak yang suka. Setelah gula dan telurnya tercampur rata, baru masukin pengembang. Lalu aduk lagi dengan mixer kecepatan tinggi selama kurang lebih 10 menit sampai tekstur adonannya berasa sedikit kaku. Oh ya, ketika ngaduk dengan mixer, jangan lupa perputarannya searah jarum jam atau konsisten satu arah. Gunanya adalah ketika adonan dipanggang akan mampu mengembang dengan sempurna. Jadi nggak boleh kalau udah ke kiri ke kanan itu nggak boleh. gitu? Iya. Itu pengaruh juga. Pengaruh. Itu kalau pengaruhnya itu kalau saya baca itu ya karena kadar udara dalam adonan itu nanti pecah. Jadi nanti itu si roti itu nggak bisa mengembang sempurna. Wah, mantap, mantap. Ini banyak pelajaran yang kita dapetin dari Mbak ini ya hari ini. Nah, Oke, ini udah 2 menit kan? Iya. Udah 2 menit, udah 10 menit Iya, kurang ini lebih dan udah kaku. terus dicampur sedikit demi sedikit Mbak, ini dicampurnya. Ini sama di diayak mixer dulu. nggak? Nanti dulu sebentar. ini ini dulu dulu. diayak dulu. Nanti kalau udah masuk baru kita mixer. Nih fungsinya itu untuk menghindari takutnya ada Kotor. kotor kayak terus ada gumpalan-gumpalan itu nanti berpengaruh pada tekstur. Nah ini bisa di mixer dulu Oke, sebentar. Ya menggunakan kecepatan yang rendah aja Mbak. Nah kecepatan yang rendah aja biar tercampur. Nanti kita sedikit-sedikit masukkan. Nah kalau udah campur segitu matikan nggak apa-apa Mbak. Matikan. Nah matikan. Nah kita campur lagi. Ini memang aturannya tuh step by step ya Mbak ya. Ini sudah ya. Ya. Jadi diputar lagi. Ingat ya, muternya jangan salah ya. Searah jarum jam. Ya. Ini nyiprat-nyiprat ya Mbak? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Emang kayak gini ya?
Ya aslinya enggak. Aslinya enggak. Kan dibilangin kalau aku yang megang Ya, kaca. udah Mbak, udah. Udah. Nah, ini Matiin lagi. itu tips biar nggak muncrat. Sebenarnya jangan diangkat ininya. Oh. Jadinya dia tetap gitu. standby di situ, Iya. nggak lari-lari keluar. Kalau jenengan kan tadi agak diangkat ya. Agak diangkat. Jadi ya, Jadi gitu, benar-benar harus belepotan. nempel ya. Iya. Harus nempel supaya Si adonan tidak meloncat-loncat si keluar. adonan nggak loncat-loncat kayak gini nih. Nah, Nah, ini tetap diaduk dengan Iya. tekanan rendah iya. dan mixernya itu, alat puternya itu harus nempel di dasaran ini ya, Iya, wadah ya, supaya apa? supaya tidak meloncat-loncat. Supaya nggak loncat-loncat. Tipsnya banyak banget dari ini yang aku dapetin dari Mbak ini. Ya, Satu, itu cukup. muternya nggak boleh. Ini cukup nih? Cukup, nanti Matiin lagi? Matiin aja. Nanti Oke. tips lagi ya. Ini Ini masih ada? dibersihkan. Oh, nggak apa-apa, nanti pakai ini. spatula. Iya. Berarti aku megang ini. Nah, ini dibersihkan aja, Mbak. Ini. Tipsnya lagi, itu kan masih ada ya, sisanya nggak apa-apa Mbak diaduk. Sebenarnya kalau jenengan ragu memakai ini takut muncrat-muncrat, boleh juga pakai spatula, tapi syaratnya harus konsisten. Nah, untuk konsisten Nah, susah itu kan? juga Lagi berat cara kan? ngaduknya kayaknya agak kurang pas ya Mbak, sini sebentar. Nah, cara ngaduknya kayak gini ya tipsnya. Itu stick balik ya ngaduknya. Stick balik itu kayak gini. Dari atas ke dari bawah ke atas dibalik, bukan kayak gini. Jangan kan tadi kayak gini ya. Iya. Itu jangan. Nggak itu boleh. itu nanti jadi fatal. Fatalnya? Nanti fatalnya dia nggak mau mengembang. Waduh, ini nanti nggak Iya, dia kadang nggak mau jadinya calon bantat ini gara-gara Iya, aku. kayak gini Aduh, ya. maaf ya, Mbak. Nggak apa-apa. Ini stick balik, kayak gini namanya stick balik, Mbak. Nah, setelah semua bahan tercampur, terakhir masukin mentega cair. Lalu aduk menggunakan spatula, nggak perlu pakai mixer. Teknik aduknya pakai jurus stick balik ya, agar adonannya bener-bener tercampur dengan rata. Dan untuk margarin yang cair tadi, yang ukurannya benar-benar sudah terukur banget. Tadi berapa ukurannya? 100 ml. 100 ml. Dan ini jangan panas ya, Mbak ya. Oh, jangan Pas boleh iya, panas ini ya? juga ada tipsnya mencairkan ini. Jangan sampai mendidih. Asal cair saja. Jangan mendidih. Kalau mendidih nanti jadi minyak. Yang penting asal cair aja gitu Asal ya? cair, Oke. jangan jadi minyak. Nanti moist banget. Iya. Ini udah mau Nah. aduk rapi, rapi rata. Nanti tinggal. Lah, tipsnya untuk loyang kita oles dulu dengan margarin. Margarin. Lalu semua terus kita taburi dengan terigu. Itu fungsinya untuk apa? Mempermudah nanti pada saat pelepasan roti. Biar nggak lengket. Biar nggak lengket. Biasanya kan kadang kalau ngolesnya sedikit sekali kayak gitu ya, juga susah ngelepasnya. Oke, berarti sebelum dituang di dalam loyang ini, Iya. dikasih blue band, Iya. margarin, terus dikasih tepung, gitu ya. Betul. Ini udah ya? Udah, ini Oke. udah langsung dimasukkan sini aja. Udah Mbak ini aja. Oh, saya. Ya, Oke. saya liatin, saya takut. Selanjutnya, adonan dituang ke dalam loyang yang sebelumnya udah diolesi margarin dan juga taburan terigu. Supaya ketika dilepas bolunya nggak bakalan lengket dengan cetakannya. Udah teman-teman. Ini tinggal dituang penuh, habis itu baru di... Jangan penuh Mbak, nanti kalau penuh malah di opennya melebar separuh. Ini untuk ukuran ini belum, bukan Ini sih, Mbak? kayaknya salah ngambilnya orang belakang. Orang belakang salah ngambil aja. Ini Iya sih, bukan ukuran 24 ini. Ukurannya Ini kayaknya ukuran 20-an. Oh, jadi untuk yang adonan tadi ukuran 24 ya. Iya, Ini yang ada kesalahan, iya. tapi jadi dituangin semua. Iya. Habis itu baru di bake atau di panggang. Iya, gitu. ini nanti mau di kasih batik coklat apa dulu. nggak usah? Oh, dibatik deh biar lucu. dibatik. Lucu. Ambil dulu adonannya. Oke, ini sebentar lagi kita mau ngeliat bagaimana menghias bolu jadul ini dengan hiasan batik. Coklatnya seperti apa? Tetap di pojok terampil. Biasanya saya share ke ini, ke Instagram. Ya, alamat Instagram saya Eni Lestari 0585. Harganya itu tidak saya cantum, ambilnya Japri. Jangan, soalnya harganya ganti-ganti, Mbak. Oh, bisa langsung kontak WA saya, bisa ke 0815 17 666 444. Itu bisa di WA dan bisa telepon biasa. Oh
Oh ya pemirsa, kadang suka nggak menemukan bolu jadul yang memiliki corak gitu, atau namanya bolu jadul marmer atau bolu marmer jadul, atau apa terserah deh. Penasaran dong, pasti pengen tahu cara bikin coraknya gimana. Jadi gini, ketika adonan bolunya udah siap dituang ke dalam loyang, itu disisihin dulu sedikit adonan untuk kemudian dicampur dengan pasta coklat atau yang lainnya sesuai selera. Setelah sedikit adonan itu tercampur rata dengan pasta coklat, masukin ke dalam piping bag agar mudah ketika membuat motif. Atau kalau misalnya kesusahan nih nyari piping bag, bisa langsung manfaatin sendok seperti ini. Nih kayak gini aja wes, biar ibu-ibu kan kadang lah males beli plastik segitiganya. Betul. Nah yang Kalau di gampang sini aja kan wes. memang udah profesional, akhirnya pakai popping. Iya, kan? kalau di rumah ribet-ribet, pakai ini aja wes gampang. Tempel-tempelin Biar nggak aja. banyakan belanja. Oke. Nah kita kasih mau berapa terserah, mau 5, mau 6. Nah terus disinilah kita bermain. Oh, disinilah bermainnya ya. Iya, kita Jadi mau bikin apa? Mau bikin cinta. Terus kita tarik aja kayak gini dah. Ini yang simbol, cinta. Mau bikin bunga nanti di Ini sampai dalam nggak sih, Mbak? Ini kalau ini Permukaan cuma dong, permukaan Nah, dong. kalau mau sampai dalam tekniknya ada lagi. Ada Nanti teknik lain. namanya bolu zebra. Oh gitu. Iya, kalau dipotong ada lapis-lapisannya. Iya, coklatnya itu sampai dalam Iya, gitu. Itu itu namanya bolu jadul tapi zebra. Iya, zebra. Oke, kalau Beda ini cuma lagi atasnya nanti. doang. Oke deh, ini kurang lebih kayak gini nih. Iya, itu yang cinta-cinta. Bencong. Iya, ini cinta-cinta. Cinta gitu. Iya. Ada lagi mau requestnya apa serah ya, Mbak? ya, Iya, berarti ya? mau kayak gini mau dibuat bunga-bunga, tinggal aja di kayak gini, nanti jadi bunga. Tinggal teknik aja, pilih aja teknik apa. Oke, ini Jadilah berarti bunga. sudah siap untuk di Iya, open. Iya. Oke, pemirsa, ini siap di open. Lalu setelah kita selesai memberikan corak pada adonan bolu, masukkan ke dalam oven yang sebelumnya udah dipanasin selama kurang lebih 10 menitan dengan suhu 160 derajat Celcius. Setelah dirasa udah matang, angkat dan siap untuk disajikan atau di-packing. Ya tantangannya itu di biasa persaingan ya Mbak ya. Kadang di harga juga. Harga zaman sekarang itu kan harganya bersaing ketat. Harga bahan pokok itu naik, tapi harga jual itu nggak bisa naik. Lah itu yang tantangannya. Kita bisa bertahan apa tidak? Dengan kita bisa mengefisienkan apa di packagingnya, kita di minimalis, kita jual tetap dengan standar yang sama, tapi orang itu bisa menikmati. Kayak kita diperkecil dengan ukurannya. Biasanya kalau orang membeli dengan ukuran yang besar kan, kayaknya sekarang harganya besar kan, minatnya kurang. Kita sediakan ukuran yang kecil gitu, biar bisa tetap dinikmati. Oke pemirsa, ini dia hasilnya bolu jadul motif batik, Iya. motif bunga, motif apa terserah deh. Buatan Mbak Eni atau produksi Eni Guresh Bakery. Ini dia. Ini ukuran berarti loyang 18 ya, sama kayak gini. Kebetulan hari ini seperti yang kita sempat singgung tadi, Mbak Eni bikin kurang lebih 100 bolu jadul ukuran 18. Pesanan seperti itu. Ini biasanya pesanan kan varian ya namanya. Pesanan itu serah yang pesan dong. Itu biasanya paling gede yang ukuran 24 berarti. Paling gede 28. 28 ya. Biasanya itu untuk lamaran. Oh, bisa. Lamaran biasanya itu untuk. Selain bolu jadul, untuk Eni Guresh sendiri apa? Oh, saya menyediakan banyak sih Mbak. Semua bolu-boluan tergantung pesanan semua. Semua pesanan saya terima. Oke, Dan jadi saya apa buatkan sesuai dengan pesanan Anda. Oh gitu, jadi nggak ada batasan ini. Nggak ada, terserah. Eni Guresh Bakery hanya menyediakan cake model kayak begini Iya. aja nggak. Jadi maunya apa sih kamu? Datang aja Iya. ke Mbak Eni pasti dilayani Iya. ya. Yang jelas ini tadi kita udah bikin ya, prosesnya tadi sudah kita kasih lihat dari mulai bahan-bahan mentahnya sampai bagaimana mengolahnya sampai akhirnya dipanggang atau di open, dan ini jadinya kurang lebih seperti ini. Kalau yang ukuran tadi memang masih proses ya, karena memang butuh waktu yang cukup lama juga untuk nge-bake itu supaya sempurna. Iya. Kurang lebih berapa? 30 sampai 40 menitan. 30 sampai 45 menitan. Sempurna 45 menit, dan hasilnya seperti ini ya. Ini sama sekali kelihatan manis banget, cantik banget. Manis rasanya, cantik tampilannya, dan ini jauh dari kata bantat. Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Mbak Eni tadi dari awal, tips-tips yang sudah dibagikan Mbak Eni, kemungkinan bantat akan zero. Iya. Nggak ada. Mudah-mudahan enggak. Meminimalis. Iya, meminimalis. Tapi Mbak Eni, yang namanya orang kan kadang human error Iya. dong. Pernah nggak sih ketika bikin produk kue ini
Kalau 1-2 ada yang memang di luar ekspektasi Iya, begitu. pernah. Itu kesalahan pada saat nimbang. Nimbang terigunya itu ternyata timbangannya itu nggak nol, Mbak. Zero, jadinya itu nggak nol. Kan si bagian produksinya itu nimbangnya sama tempatnya. Harusnya kan tidak, tempatnya itu sudah di nol. Jadi ada nggak netral. Akhirnya kan beratnya Lebih. tidak sesuai. Akhirnya lebih ya? Iya. Atau kurang? Akhirnya kurang. Akhirnya kurang karena memang dia malah yang nggak jadi. wadahnya itu harusnya sudah nggak Iya, dihitung, itu tapi tidak tips. dihitung. Diperhatikan juga itu. Iya, itu ternyata detail-detail kecil Iya. yang sebenarnya sering banget Sering, luput dari kita yang apalagi saya ya, yang Iya. memang suka-suka aja sih, bukan profesional seperti itu. Iya pemirsa, ini sebentar lagi akan kita iris dan kita nikmati bersama. Rasanya seperti apa sih? Kalau menurut feeling saya sesuai dengan yang disampaikan tadi. Enak banget. Ya sudah, terima kasih Mbak Ini Iya. sudah ngajarin kita, semoga Sama-sama. bermanfaat. Saya mau nyoba pulang dari sini. Iya. Tapi untuk Anda pemirsa, daripada bingung, takutnya nanti bantat, beli aja. Beli langsung kayak ini Gures Bakery ya. Alamatnya di mana? Desa Dukuh Pejaten, Desa Kutorjo, Kecamatan Kajen. Oke, sampai jumpa. Saya Ahmad, Mbak Ini, bye-bye.